Jadi 3 rahasia inilah yang mengantarkan kita semakin tua semakin berbahagia. Ini agak repot ini, suka berdamai dan mau mengalah. Iya, Waduh, jadi nggak boleh bertengkar. nggak boleh. Kalau misalnya Boleh ada rasan-rasan nggak? nggak boleh Bergosip. bergosip. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kami akan membahas sesuatu yang berjudul tentang semakin tua semakin bahagia, semakin tua semakin diberkati oleh Tuhan. Nah, saya akan menanyakan nih, apa ya maksudnya semakin tua semakin bahagia itu? Semakin tua semakin bahagia. Apa sih yang dimaksud dengan semakin tua semakin bahagia versi Alkitab? Ya. Coba dijawab. Semakin tua semakin bahagia, itu artinya semakin tua maka semakin diberkati oleh Tuhan. Semakin tua kita tidak malah berkekurangan tetapi diberkati oleh Tuhan. Gitu. Contohnya di Alkitab yaitu Abraham. Abraham bagaimana semakin tua semakin diberkati oleh Tuhan. Yang bisa kita baca dalam Kejadian pasal yang ke-12. Ayatnya ayat 1. Ayat 1. Ya, Dibaca ayat 1 aja. Iya. Kata Tuhan kepada Abraham, "Keluarlah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah ayahmu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Kalau kita ingin diberkati seperti Abraham, semakin tua semakin diberkati oleh Tuhan, maka syaratnya apa saja? Syaratnya yang pertama, seperti yang sudah kita baca tadi, yaitu taat kepada firman Tuhan. Abraham ini adalah seorang yang taat kepada firman Tuhan. Kalau disuruh kesana gitu ya? Ya, seperti Kejadian pasal 12 ayat 1 tadi. Lalu ditulis juga dalam Kejadian pasal 12 ayat 4 demikian. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Jadi Abraham ini adalah seorang yang taat, seorang yang dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Itu kunci yang pertama. Supaya kita diberkati oleh Tuhan, maka kita harus taat kepada firman Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan jangan, ya jangan kita lakukan. Tapi kalau firman Tuhan katakan lakukan, ya kita lakukan supaya kita diberkati. Kita harus taat, kita harus dengar-dengaran. Lalu yang kedua, supaya kita semakin tua semakin diberkati oleh Tuhan adalah suka berdamai atau mau mengalah. Itu syarat yang kedua. Sebentar, ini agak repot ini, suka berdamai dan mau mengalah. Ya. Waduh, jadi nggak boleh bertengkar. Nggak boleh. Kalau misalnya boleh rasan-rasan nggak? Nggak boleh. Bergosip. Itu ada. Oke, jadi kalau suka berdamai dan mau mengalah, berarti harus mengalah terus dong. Masa harus mengalah terus? Ya, maksudnya di sini bijak mengalah itu menghindari pertengkaran. Bukan berarti mengalah kita kalah, enggak, tapi menghindari pertengkaran. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi orang-orang yang suka berdamai atau mau mengalah. Ayatnya di Kejadian pasal yang ke-13 mulai ayat 7 sampai dengan ayat ke-12. Kita baca bersama ya. Ya. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Ayat 8. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian maksud saya, antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat.
Ayat 9, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Ayat 10, lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ayat 11, sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Ayat ke-12, Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Jadi Abram ini adalah seorang yang suka berdamai atau mau mengalah. Buktinya apa? Ketika terjadi pertengkaran antara karyawannya si Abram dengan karyawannya si Lot, ternyata Abram lebih memilih untuk mengalah. Bahkan Abram memberikan kesempatan kepada Lot untuk memilih bagian mana yang akan ia tempati supaya tidak bertengkar lagi. Nah, itulah kita sebagai anak-anak Tuhan hendaknya meniru apa yang diperbuat oleh Abram. Jangan sampai kita sedikit-sedikit terjadi gesekan dengan teman kita, itu kita marah, kita jengkel. Dengan saudara kita marah. Jangan. Kita hendaknya meniru Abram supaya apa? Supaya kita menjadi orang Kristen yang semakin tua semakin diberkati oleh Tuhan. Lanjutannya Kejadian 13. Ya, karena Abram ini adalah seorang yang mau mengalah, suka berdamai, maka Abram mendapat janji berkat Tuhan, yaitu dalam Kejadian pasal yang ke-13 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, antara utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Ayat 16, dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Ayat 17, bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Itulah janji kepada Abram, janji Tuhan kepada Abram, janji karena apa? Janji berkat. Maksud saya di sini janji berkat Tuhan kepada Abram. Karena Abram adalah orang yang suka berdamai atau mau mengalah. Sedikit tambahan tadi, yang pertama, poin pertama, taat kepada firman Tuhan. Itu Tuhan juga berjanji memberikan berkatnya kepada Abram, yaitu yang tertulis dalam Kejadian pasal 12 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Lalu poin yang ketiga, supaya kita semakin tua semakin diberkati oleh Tuhan, syaratnya adalah suka berdoa. Abram adalah seorang yang suka berdoa, dan ini tertulis dalam Kejadian pasal 12 ayat 7 dan ayat 8. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepadamu, kepada keturunanmu. Maka didirikanlah di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ayat 8, kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat
dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Jadi Abraham ini adalah orang yang suka berdoa, mengambil waktu untuk berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan hendaknya juga begitu, meniru Abraham. Setiap hari kita mengambil waktu sejenak untuk berdoa, bersekutu kepada Tuhan. Jadi itu tadi ya syarat-syaratnya panduan bahwa semakin tua semakin bahagia, plus Ya. semakin tua semakin Semakin diberkati oleh Tuhan adalah ada 3 poin. Yang pertama, taat atas perintah Tuhan. Yang kedua, suka berdamai dan tidak berbantah-bantah, suka berdamai, tidak suka bertengkar ya. Terus yang ketiga, taat berdoa. Jadi 3 rahasia inilah yang mengantarkan kita semakin tua semakin berbahagia. Baik, demikian renungan singkat pada hari ini. Doa kami dan harapan kita semua bahwa kita semua adalah orang-orang yang ada seperti dalam catatan Alkitab barusan kita baca tadi ya, bahwa kita adalah bagian dari orang-orang yang semakin tua semakin berbahagia, semakin tua semakin diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.